Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarkannya pada pukul 13.00. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over. Sore setelah mendengarkan kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudari, saya membawakan kabar yang sangat gembira bahwa ternyata Jepang telah menyerah kepada sekutu. Nah, saya mendengar kabar itu dari radio BBC London. Oleh karena itu, Indonesia telah mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus menulis golongan tua terutama Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar, apalagi Jepang sudah tidak terikat oleh kita. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. Tapi kita tidak ingin bahwa proklamasi ini dicampur tangani oleh bangsa Jepang. Kenapa mesti begitu? Karena PPK itu adalah buatan Jepang. Kita tidak mau kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dicampur tangani oleh bangsa Jepang. Kalau seperti itu, kita sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, yang dibilang dia benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus disegerakan. Ya, maka dari itu kita harus segera menghubungi Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang. Bagaimana? Kalian semua setuju? Ya, kami setuju. Kalau begitu, kalian harus segera ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan golongan muda lainnya akan merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud hasil keputusan rapat. Ada keperluan apa saudara-saudara datang kemari? Apakah kita bisa bertemu dengan Bung Karno? Tentu saja akan saya tanyakan. Baik, terima kasih. Suamiku, ada yang datang mencari ini. Siapa mereka? Suruh mereka masuk saja terlebih dahulu. Baik, suamiku. Baik, ke atas. Waalaikumsalam. Dan maksud apa saudara-saudara datang kemari? Maaf mengganggu waktunya, Bu. Kami kesini ingin menyampaikan berita yang sangat penting. Kabar penting apa yang kalian maksud? Begini Bung, kami telah mendengarkan kabar dari radio BBC London bahwa ternyata Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, kami dari golongan muda telah mengadakan rapat dan menghasilkan bahwa kami akan melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita harus serahkan ini ke dalam rapat PPKI. Bukan begitu Bung, PPKI adalah buatan Jepang. Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaan dengan usahanya sendiri. Begitu seharusnya memproklamasikan Indonesia itu merupakan PPKI karena PPKI itu badan pengurus kemerdekaan. Kalau kita harus menunggu Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini, kita pasti bisa, Bung. Sedangkan Jepang akan kalah di perang selanjutnya. Jadi di sini tak akan ada yang mampu mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang harus diperhitungkan? Itu. Apakah tindakan kalian kepada wanita dan putra-putri yang terjadi bertumpah darahnya? Bagaimana bisa mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana bisa kita berdiri tegak atas kekuatan kita sendiri? Tetapi semakin cepat kita melakukan proklamasi kemerdekaan, semakin cepat juga kita lepas dari penderitaan yang kita derita selama ini. Bukankah ini adalah mimpi yang selama ini kita impikan? Baik, beri waktu. Baik.
Karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya, golongan muda memutuskan untuk pamit dan meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian Soekarno dan para golongan tua mengadakan rapat untuk membicarakan permasalahan tersebut. Golongan muda bertujuan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Gagal, Bung. Kita harus memikirkan masalah ini secara matang-matang agar tidak terjadi hal di luar kendali, Bung. Iya, saya setuju, Bung. Yang terpenting saat ini kita menghadapi sekutu yang ingin menguasai Indonesia. Yang masalahnya kemerdekaan kita bisa bahas lagi lain waktu di tanggal 18 Agustus 1945. Berarti belum semuanya sepakat dengan ini. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda tidak putus asa. Mereka akhirnya menyusun strategi untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin dengan cara mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Ada maksud apa kalian kemari? Kami berniat untuk membawa Bung Karno ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa itu? Kami ingin membawa Bung Karno ke tempat pengasingan sementara untuk menghindari Jepang, dan sebaiknya Ibu Fatmawati ikut untuk menjaga keamanannya. Kami bermaksud membawa Bung Hatta ke tempat pengasingan. Pengasingan apa? Pada pukul 17.00 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Katakan padaku, di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak, aku tidak tahu. Saya akan menjamin keselamatan mereka, dan saya akan menjamin kemerdekaan Indonesia diumumkan tanggal 17 Agustus, dan juga saya akan mengumumkan di tanggal 12 siang nanti. Baik, saya akan antarkan kalian ke Rengas Dengklok. Baik. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana dengan perencanaan kita? Kami setuju bahwa proklamasi akan diproklamasikan tanpa ada campur tangan Jepang. Lalu kapan pelaksanaannya, Bung? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan ini. Ini semua tidak ada hubungannya, Bung. Sekarang apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, gimana kita akan melaksanakannya di rumah laksana Maeda? Baik, saya setuju. Malam ini kita akan ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa datang kemari? Maaf mengganggu waktu malamnya. Kami ingin meminjam rumah Laksamana untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan. Seorang Laksamana, bagaimana dia merumuskan proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Jepang? Baik, saya akan jamin keselamatan kalian di rumah saya. Silakan masuk. Baik, Laksamana Maeda. Saya turut gembira mendengar kabar baik ini. Silakan gunakan ruangan ini sebaik mungkin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Apakah boleh kita minta pena dan kertas? Tentu saja boleh. Ini pena dan kertas. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini tidak harus ditandatangani oleh PPKI karena PPKI merupakan bagian dari Jepang. Ya, benar. Seperti bangsa lain. Kita tidak boleh mengikuti seperti bangsa lain. Ini berkat jasa Indonesia, jadi harus ditulis dengan nama bangsa Indonesia. Kami setuju. Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta? Bagaimana? Setuju. Assalamualaikum. Ya, semoga semua hari ini lancar. Ya, itu semua berkat rahmat Allah yang memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Lalu, apakah kamu sudah mempunyai rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera merah putih. Oh iya, pada kita belum mempunyai bendera. Oh iya, kalau begitu ibu saja yang mencarikannya. Tetapi aku tidak memiliki kain batik. Yang ada
saja, buatlah dengan sesederhana mungkin. Ibu punya ide bagaimana kalau benderanya dinamakan Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Baiklah, saya akan memulai dan memberikannya kepada mereka. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tolong kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih ini. Baik Bung, saya akan kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih ini. Laksanakan. Siap, laksanakan. Latif dan Suhud, tolong bantu saya untuk kibarkan bendera merah putih ini.